Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur apabila kita boleh bangun pagi ini dalam keadaan yang baik. Kita boleh menyambut hari yang baru. Semua adalah karena kemurahan Tuhan. Dan mari kita mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Kita mencari tuntunannya, sebab tuntunan Tuhan itulah yang meneguhkan kita, menolong kita untuk hidup bagi Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bila kami boleh bangun pagi ini dalam keadaan yang baik. Kami boleh melanjutkan kehidupan kami. Kami boleh bertemu dengan keluarga kami yang sangat kami kasihi. Semuanya adalah karena kasih karunia-Mu Tuhan. Pagi ini ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau bersama dengan kami. Engkau menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dan mampukan kami untuk kami boleh menghidupinya. Tuhan, tolong kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pagi ini kita akan melanjutkan perenungan kita dari kitab Wahyu, dan kita tiba pada Wahyu pasal yang ke-11, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta, mereka tersungkur dan menyembah Allah, sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi, orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah saudara, ketika sangkakala ke-1 sampai dengan sangkakala ke-6 ditiup, maka kita akan menemukan pembaca kitab Wahyu itu saudara disuguhi dengan berbagai macam gambaran akan kejahatan, akan penderitaan yang menimpa orang-orang percaya. Dan kita akan juga menemukan nubuatan-nubuatan mengenai penghukuman Tuhan atas alam ini, atas penindas. Nah, tapi saudara, nuansa yang berbeda kita temukan di dalam bagian ini. Ketika sangkakala ke-7 ditiup, saudara, nuansanya tidak seperti sebelumnya. Saudara, yang menjadi fokus dari bagian ini yaitu adalah saudara, para pembaca itu diarahkan dalam setting tempat di sorga yang penuh dengan kemuliaan, dan pada sosok yang dikatakan dialah yang memegang pemerintahan atau dialah yang empunya sorga tersebut, yaitu Yesus Kristus. Apa saudara yang hendak disampaikan dalam bagian ini? Saudara, yang menjadi pesan inti dari sangkakala ke-7 adalah yaitu bahwa Yesus Kristus dialah yang memegang otoritas atas sorga dan bumi. Sorga dan bumi tunduk di dalam kuasa yang dipegang atau dimiliki oleh Yesus Kristus. Saudara, inilah yang menjadi makna utama di dalam perikop ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa hal ini disampaikan? Nah, saudara, pernyataan ini sangat penting bagi gereja atau umat Tuhan pada waktu itu dan juga kita pada hari ini. Saudara, kita tahu bagaimana gereja, orang-orang percaya pada zaman itu ketika mereka mengabarkan Injil, mereka memberitakan Injil ke berbagai macam penjuru dunia. Saudara, mereka melakukannya tidak dengan mulus. Mereka melakukannya tidak dalam kondisi yang aman, nyaman. Melainkan saudara, mereka mendapatkan penindasan,
mereka mendapatkan penderitaan. Bahkan dalam catatan sejarah ada masa di dalam kekaisaran Romawi ketika itu dipimpin oleh kaisar yang bernama Domitian. Sudah orang-orang percaya yang menyembah, yang percaya kepada Yesus, mereka dianiaya, mereka ditindas sehingga banyak yang mati martir. Nah saudara, bagi mereka lah, bagi kita juga yang memberitakan Injil, dan oleh karena Injil itu kita mengalami penindasan, penderitaan, saudara, kita diteguhkan. Kita mendapatkan berita pengharapan, yaitu apa? Bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang dipercaya, yang kita percaya, yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup ini, Dialah yang memegang tampuk pemerintahan baik di surga maupun di bumi. Dan Kristus sebagai sang penguasa itulah yang nantinya juga akan melakukan penghakiman atau penghukuman kepada para penindas, kepada orang-orang yang menolak akan berita Injil. Sehingga dalam bagian ini, selain untuk menghibur, memberikan kekuatan, hal ini juga menjadi peneguhan bagi setiap orang percaya, yaitu untuk setia sampai pada akhir. Yang setia dikatakan akan mendapatkan kemenangan bersama-sama dengan Kristus, akan mendapatkan kemuliaan dari Kristus. Sehingga saudara, inilah yang menjadi gambaran dari sangkakala yang ketujuh, satu berita pengharapan dan juga peneguhan untuk kita tetap setia, untuk kita tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Sebab ada pengharapan, sebab ada kekuatan, sebab ada kemenangan di dalam Kristus. Kristus yang kita sembah, Dialah yang empunya surga dan bumi. Tidak ada yang jauh lebih berkuasa daripada Kristus. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, setialah, setialah, setia sampai pada akhir. Apapun yang akan kita hadapi, terus setia. Terpujilah Allah. Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami baca, renungkan pagi ini. Satu berita akan pengharapan bahwa iman di dalam Yesus tidaklah sia-sia. Sebab itulah iman yang akan membawa kami kepada kemenangan, sebagaimana Engkau telah nyatakan melalui firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memampukan kami untuk kami boleh terus berjalan setia sampai pada akhir. Di dalam keterbatasan kami, di dalam kelemahan kami, Engkau menopang kami. Tuhan, kami menyerahkan hidup ini di dalam tangan-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.